Bima Sakti menangis saat melihat pemain Guam U17 menangis usai kalah 14-0 dari Indonesia. Masya Allah. Ayo sama-sama kita semak info ni. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu lagi di Tengku Ruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga semoga sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, usai selesai ya perlawanan antara pasukan timnas Indonesia dengan pasukan Guam, di sini saya dapat menyaksikan satu momen di mana ada berita berkaitan dengan pelatih Bima Sakti ya menangis saat melihat pemain Guam U17 menangis ya usai kalah 14-0 dari Indonesia. Ini berita 2 hari yang lepas ya. Jadi saya mau lihat bagaimana keadaan ini dan kalau dikatakan di sini Bima Sakti menangis saat melihat pemain Guam U17 menangis. Jadi dia pun terharu ya guys, Bima Sakti pelatih pasukan junior untuk timnas Indonesia nih. Jadi itu yang saya nampak, walaupun kalah ya ini pasukan Guam, tetapi di hati Bima Sakti rasa sedih juga ya melihat kekalahan itu. Tapi inilah adat perlawanan ataupun pertandingan, ada kalah ada menang, tetapi intinya bagaimana setelah selesai berlawan itu, bagaimana hubungan itu yang kita mau, biar dalam latihan ataupun perlawanan itu sebagai musuh, tetapi luar daripada pertandingan itu sebagai kawan. Jadi ayo langsung saja kita semak video ini. Sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Andalan Timnas ya guys. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Andalan Timnas dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dia punya channel. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung saja kita nonton video ini. Jom. Wah nih, respect Bima Sakti menangis. Wow. Respect, Aduh. Bima Sakti tak kuasa menahan air matanya ketika melihat dan merasakan apa yang dialami para pemain Guam U17 ketika dihajar timnas U17 Indonesia dengan skor 14-0. Maklum, kekalahan yang dialami timnas Guam U17 ini adalah yang kedua kalinya, setelah sebelumnya dibantai UEA juga dengan skor telak 9-0. Pada laga melawan timnas Indonesia, para pemain timnas Guam U17 tak bisa keluar dari gempuran serangan skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17. Merinding ya. Mereka bahkan hanya bisa bermain setengah lapangan sepanjang laga. Selepas pertandingan, para pemain Guam menangis meratapi kekalahan tersebut. Aduh. Namun, sikap respek dari pemain dan pelatih timnas Indonesia ditunjukkan kepada lawannya yang terbilang tim terlemah di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Tengok nih, pemain timnas pun rasa sedih juga guys. Inilah yang sebenarnya momen yang sukar untuk didapati. Tetapi pasukan timnas Indonesia, walaupun dia punya lawan kalah ya, mereka masih respect ya, hormat kepada pasukan lawan, walaupun kekalahan itu berpihak pada Guam, tetapi pelatih, tengok ini pemain timnas Indonesia, dia macam ya kasih redah keadaan, kasih redah kesedihan. Wow, respect lah, saya respect. Saya turut bersedih melihat para pemain Guam terpukul. Maklum, mereka mengalami 2 kekalahan telak secara beruntun, ujar Bima Sakti saat konferensi pers usai pertandingan. Timnas U17 Bima Sakti pun nangis ya. Tidak melakukan selebrasi gol saat timnas Indonesia U17 menang 14-0 atas timnas Guam. Arhan Kakak mengaku ia dan rekan-rekannya tidak melakukan selebrasi karena berduka atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Saya ingat kalau dibagi ruang lagi ya, bukan sekadar 14. Saya terpikir-pikir tu tadi lebih daripada 14, tetapi mungkin kemungkinan kan pemain timnas yang junior ni bagi ruang begitu kan, mungkinlah
Tetapi apakan daya kan, itu sudah, mereka sudah sebenarnya, macam mana mau cakap ya. Kita dengar dulu lah. Dalam laga tersebut, Arhan Kakak Putra tampil garang. Pemain bernomor punggung 8 itu mengemas 4 gol. Namun, setelah mencetak gol, Arhan Kakak selalu mengangkat kedua tangannya. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang mencapai 125 orang. Untuk selebrasi Coach Bima Sakti, pelatih Timnas Indonesia U17, dan pelatih serta lainnya sudah janjian karena sedang berduka, jadi kami selebrasi sewajarnya saja. Itu untuk menghormati korban, kata Arhan Kakak dalam konferensi pers setelah pertandingan. Patutlah setiap kali dia menjaringkan gol dia angkat tangan gitu. Bagi penghormatan ya rupanya. Pas dari itu, Arhan Kakak mengaku bahagia bisa meraih kemenangan. Sebab, kemenangan itu buah kerja keras tim berjuluk Garuda Asia dalam berlatih. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi pemuncak klasemen sementara Grup B, UEA, pada Rabu 5 Oktober 2022. Jika menang atas UEA, Timnas Indonesia U17 akan naik ke puncak klasemen Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Saat ini, UEA duduk di puncak klasemen Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan 6 angka setelah menjalani 2 pertandingan. UEA unggul 3 angka dari Timnas Indonesia U17 yang menempati posisi 2 setelah melakoni 1 pertandingan. Tengok tuh. Dua-dua nangis. Pemain Guam nangis, Bima Sakti pun turut menangis ya. Wow. Kalau tengok dari komen sini, Guam sendiri tidak ada tradisi sepak bola di negaranya. Meskipun begitu, mereka masih bisa bermain dengan bagus. Semangat Guam. Indonesia Guam Brother. Salut dan bangga kepada tim Garuda U17 dengan tidak selebrasi yang berlebihan ketika mencetak gol, juga turut menghibur pemain Guam. Wow. Itulah dia bersambung-sambung ya guys. Di atas kemenangan-kemenangan yang telah diperolehi oleh pasukan Timnas Indonesia ya, saat akhir-akhir ini ya. Lepas tu berlaku pula insiden baru-baru ni yang berlaku macam pergaduhan ya gitu guys, penyokong-penyokong gitu yang saya nampak ada sampai kes kematian gitu. Dan sebenarnya itu yang saya selalu pesan, bahwa emosi itu perlu dijaga sebenarnya agar tidak berlaku perkara-perkara seumpama ini ya, berlaku sampai kes macam melibatkan nyawa gitu ya. Jadi biarlah bola sepak ini dijadikan sebagai satu jembatan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Sepatutnya jangan setelah habis main kita bawa dendam itu sampai melibatkan nyawa guys. Jadi saya turut berduka cita lah begitu di atas apa yang telah berlaku. Jadi kita bagi sokongan yang penuh kepada pasukan Timnas Indonesia ya, pemain-pemain Timnas Indonesia. Biar terus bola sepak ini sebagai satu pemangkin untuk memajukan negara, mengharumkan nama negara. Itu yang diharapkan oleh semua pihak sebenarnya. Jadi kalau dilihat di sini, kesedihan itu ialah kemenangan, walaupun menang tapi sedihnya itu ada juga guys. Tengok sejak tadi Bima Sakti turut menangis saat melihat pemain Guam ya, U17 menangis usai kekalahan tu. Jadi saya rasa itulah sepak bola ni sebenarnya. Kalau kita fikir positifnya, dia lebih baik sebenarnya kalau apabila satu-satu perlawanan gitu kan disudahi dengan kemesraan. Itu yang sebaik-baiknya begitu. Jadi apapun untuk pasukan Timnas Indonesia, untuk pelatih-pelatih Timnas Indonesia, semoga terus kuat semangat ya untuk memperjuangkan Timnas Indonesia ini agar lebih menyerlah lagi di masa-masa akan datang dan dapat memberi contoh yang baik kepada pasukan-pasukan yang lain. Jadi bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. Jadi itu saja untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.